Hai Sobat Buayan, siapa sih yang gak kenal sale pisang? Makanan olahan dari buah pisang itu loh. Mau tau gak cara buatnya dengan budget yang ekonomis dan gak pakai ribet? Ikutin yuk! Nah sekarang kita udah sama Bu Eni nih, salah satu produsen sale pisang di Jogja. Hai Bu, apa kabar? Halo juga, kabar baik Mbak. Boleh nggak Bu diceritain dulu gimana sih asal mulanya bikin sale pisang ini sejak kapan? Atau ini dari mana gitu? Apakah turun-temurun atau gimana? Oh ya, kalau bikinnya itu baru tahun 2008 bikin sendiri. Tapi sejak kecil saya udah bantu orang tua produksi sale pisang dari umur SD. Oh. Ya, kalau sekarang bikin sendiri dari 2008 sampai sekarang. Mungkin boleh nggak Bu diceritain dulu nih bahan-bahan utamanya buat sale pisang itu apa aja ya? Oh ya, kalau sale pisang tentu saja bahannya cuma pisang. Tapi pisangnya kita juga harus tentuin yang harganya yang lebih ekonomis, yang pisang apa. Kalau misalnya nanti harganya aja udah mahal, nanti kita di harga jualnya juga katut mahal. Jadi kita pakai pisang apa? Pisang uter yang harganya lebih ekonomis. Oke, terus kalau untuk gorengnya sendiri pakai tepung apa aja mungkin? Oh ya, kalau gorengnya itu pakai tepung beras. Kalau tepung beras itu bisa kita bikin sendiri atau juga bisa bisa beli langsung di toko. Terus sama tepung terigu, gula pasir, garam, terus sedikit soda kue untuk kita supaya bikin renyah. Sama minyak goreng ya Bu? Nah tentu saja minyak goreng karena kita sale pisang goreng ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung aja yuk lihat proses pembuatan sale pisang. Dalam pembuatan sale, jenis pisang yang digunakan adalah pisang utar karena rasanya yang manis dan ketahanannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan pisang lainnya. Tentu juga harganya yang ekonomis. Di daerah Jawa banyak sekali loh ditemukan jenis pisang utar ini, terutama di daerah sini. Eits, pisang ini juga harus sudah matang ya. Bisa dilihat dari teksturnya yang agak lengket dan warnanya yang sudah kuning. Lanjut tahap berikutnya nih, pisang diiris tipis kemudian disusun pada tempat yang datar dan berongga. Itu tips agar saat dijemur pisang lebih cepat keringnya karena panas mataharinya bisa merata dari atas maupun dari bawah, jadi nggak lembab gitu. Nah, dalam video ini tempat yang dipakai namanya rigen, semacam tampah tapi ukuran dan lubangnya lebih besar. Dalam penjemuran pisang juga harus dibolak-balik ya, supaya keringnya lebih merata. Selama proses penjemuran, cuaca juga mempengaruhi kering tidaknya pisang dan seberapa optimal madu yang dikeluarkan. Jadi, jika pisang dijemur dengan panas matahari yang terik, hanya perlu membutuhkan waktu 2 hari saja, pisang sudah dapat kering loh. Setelah pisang kering, lalu masuk ke tahap penggorengan nih. Bahan untuk menggorengnya ada tepung terigu, tepung beras, soda kue, gula pasir, garam, dan ada satu bahan lagi nih. Opsional sih, tapi untuk menambah aroma salenya lebih harum bisa pakai vanili. Takaran bahan untuk tepung terigu dan tepung beras perbandingannya 1:2 ya. Semuanya dicampurkan lalu diaduk-aduk. Pelan-pelan aja sambil dimasukin airnya, ditambahkan sedikit-sedikit. Lalu diaduk-aduk sampai terlihat seperti adonan menggoreng tempe atau pisang biasanya. Tapi ini sedikit lebih encer ya. Jangan terlalu kental juga adonan tepungnya karena akan membuat alot sale pisangnya nanti.
Jadi seperti ini nih tekstur adonan tepungnya, encer tapi masih bisa melumuri pisang untuk digoreng, supaya crispy juga tentunya. Sambil menyiapkan adonan tepung, bisa menyiapkan juga minyak ke wajan ya, dengan api sedang supaya tingkat kematangannya juga pas, tidak gosong atau bahkan tidak matang sampai dalam. Ditunggu hingga minyaknya panas. Jika semua adonan tepung dan minyak sudah siap, langsung saja pisang yang sudah dilumuri dimasukkan ke penggorengan seperti ini nih. Boleh nggak Bu bagi tipsnya gimana sih goreng sale pisang biar tahan lama atau crispy gitu? Boleh. Ini nanti gorengnya dilihat warnanya ya, tepungnya. Nanti kan kita bisa lihat dari hasil warnanya ini kita tahu kematangannya. Nih, kalau kayak gini masih basah. Mungkin kalau dari adonannya sendiri ini ada nggak tipsnya kudu encer kah atau agak-agak tebel apa gimana, kental gitu? Ya, ada. Nanti tepungnya nggak encer banget, nggak tebel banget. Kira-kira kalau diangkat cuer gitu bahasa Jawanya. Encer. Iya. Tapi nggak encer banget. Oke. Kalau gini udah pas kayak gini ya. Kalau untuk gorengnya sendiri ada tipsnya nggak ya Bu? Mungkin biar nggak lengket atau ini kenapa harus perlu dua sotil kayak gini? Itu gimana ya Bu? Oh iya, ini harus pakai 2 sotil karena ini kan lengket. Kita pisahin pakai 2 sotil biar gampang. Terus kalau ini misalkan ada yang melengkung, kita lurusin biar nanti hasilnya lurus bagus. Untuk packingnya juga nanti lebih gampang. Iya. Jadi nggak lebih cantik juga iya, ya. lebih cantik, lebih rapi. Biar nggak putus-putus kalau di packing. Oh iya. Terus kalau untuk apinya sendiri nih, apinya kudu besar atau kecil atau gimana? Atau tergantung? Apinya yang sedang aja, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nanti kalau kecil hasilnya juga nanti lemes, lama matangnya. Kalau besar nanti cepat gosong. Hasilnya nanti jelek, hitam, merah hitam gitu. Oke. Terus kalau apakah ini goreng sale pisang tuh harus pakai kompor kah? Atau bisa? Bisa lainnya bisa, nggak harus pakai kompor. Kalau misalkan pakai keren atau tungku yang besar itu pakai kayu bakar malah lebih cepat. Nanti kita pakai wajannya lebih besar, minyaknya lebih banyak, nanti cepat matangnya. Hasilnya pun lebih banyak. Lebih cepat gorengnya. Lebih cepat gorengnya, memakan waktu juga biar lebih singkat. Iya. Lakukan hal yang sama sampai pisangnya habis untuk digoreng. Eits, untuk mengukur tingkat kematangannya bisa dilihat dari warna adonan tepungnya ya. Jika sudah berubah atau menyatu dengan warna pisangnya, itu artinya sudah bisa diangkat atau dibilang sudah matang. Setelah semua pisang selesai digoreng, kita tiriskan dulu ke tempat yang datar dan terbuka, supaya sale pisang yang panas bisa segera kering dan siap di packing atau dibungkus dalam kemasan. Masuk ke tahap packing nih. Saat packing bisa menggunakan jenis plastik apa saja ya, yang sekiranya sesuai untuk sale pisang yang akan dipasarkan. Dalam video ini, plastik yang digunakan adalah ukuran 15 x 10 dengan ketebalan 10 mm.
boleh tahu nggak sih Bu, gimana bisa menghasilkan sale pisang yang warnanya menarik kayak gini dan crispy ini? Soalnya biasanya di luar sana tuh masih kebanyakan warnanya hitam ataupun coklat gelap kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Ini pertama dilihat dari pisangnya ya, kematangan pisangnya itu jangan terlalu matang. Tingkat kematangan pisang. Nanti gorengnya pun nanti tepungnya nggak terlalu tebal. Oh, oke. Yang apa tipis-tipis aja. Nanti kan terus apinya juga pengaruh. Apinya Ya, sedang. apinya sedang aja. Nanti kalau kebesaran takutnya cepet gosong. Oh Iya, iya. itu aja sih. Ada nggak sih Bu tips-tips untuk cara packingnya biar menarik, biar rapi gitu? Oh, ya, ada Mbak. Ini ya, nanti tak liatin. Ini kan sale pisang kalau udah digoreng kan ada tepungnya yang agak keriting-keriting gini. Iya, yang nggak rata Terus, ya. terus sama yang halus gini. Nah, yang halus ini kita taruh di atas. Jadi di luar. Di luar. Ya, Yang kelihatan. rapi, ya. Oke. Gitu. Terus kalau untuk natanya sendiri ini memang seperti ini atau bebas? Iya. Oh. Lebih baik kalau yang Ringkas. tengah itu kita apa ya namanya, dipalang gitu ya. Oh. Jadi supaya kenceng. Nanti kalau kita natanya sejajar kayak gini, kalau kita nggak kenceng ngelimnya, nanti juga geser-geser. Geser-geser. Iya. Wah, iya. Jadi untuk mempererat yang atas sama yang bawah gitu. Oke. Itu sih, cuma itu aja. Saat proses packing, ada trik dan tipsnya nih supaya sale pisang terlihat menarik dan rapi dalam kemasan. Jadi, bisa kita lihat hasil dari sale pisang ini. Di satu sisi ada bagian tepungnya yang keriting atau kurang rata, dan di sisi lain terlihat halus kan? Nah, untuk bagian halus diletakkan pada bagian atas seperti ini ya. Dimasukkan satu demi satu dengan susunan yang rapi dan rapat tentunya, agar tidak mudah hancur dan lempam. Kita pakai plastik yang ukuran 15 x 30 cm dengan ketebalan 10 mili. Kalau misalkan mau ngasih logo, kita bisa pakai kertas atau apa, kita masukkan di sini, di atasnya sini, atau juga plastiknya langsung kita sablon kasih brand gitu. Nah Sobat Buaya, ini dia hasil produk sale pisang yang siap dipasarkan. Oke, kita lanjut ke tahap perhitungan untuk menentukan harga jual sale pisang ini ya. Untuk menetapkan harga jual yang pas, kita perlu menghitung HPP-nya dulu dari produk yang akan kita jual, sehingga harganya bisa masuk ke pasaran. Sebelum lanjut, apa sih HPP itu? Menurut Wegan, Keiso, dan Kimmel, HPP atau harga pokok penjualan adalah total harga pokok barang dagang yang kita jual dalam satu periode. Singkatnya, adalah harga perolehan dari barang yang dijual. Langsung saja ke langkah-langkah mudah untuk menghitung HPP beserta contoh HPP dari sale pisang yang sudah dibuat. Pertama, menghitung harga bahan-bahan produksi. Bisa dilihat, untuk total bahan produksi di sini Rp89.500. Lalu dibagi dengan jumlah produk sale pisang yang dihasilkan 80. Setelah itu, ketemu harga bahan produksinya. Kedua, menghitung biaya gas. Di sini menggunakan tabung gas 3 kg, yang biasanya habis digunakan selama 15 jam. Jadi, bisa dihitung dari harga gas 20.000 dibagi 15 jam, hasilnya 1.333. Lalu, untuk menggoreng sale pisang ini, hanya menghabiskan waktu 2 jam. Jadi tinggal dikalikan saja hasil pembagian harga gas per jam tadi dengan durasi jam pemakaian dalam menggoreng sale pisang. Hasilnya 2.666.
Ketiga, menghitung biaya kemasan. Di sini, plastik yang digunakan harga satuannya Rp375 dan harga stiker logo produk satuannya Rp220. Jadi, total biaya yang dikeluarkan untuk kemasan Rp595 dan dibulatkan menjadi Rp600. Langkah keempat, menghitung biaya listrik. Untuk menghitung total daya listrik yang dipakai dalam satu kali produksi dapat diuraikan seperti ini ya. Rumah produksi dengan daya listrik 900 watt memiliki nilai Rp1.024, sedangkan rumah produksi dengan 1300 watt memiliki nilai Rp1.467. Nah, untuk total daya pemakaian dihitung dari daya listrik dari alat-alat yang digunakan untuk keperluan produksi dikali dengan durasi pakai dalam satuan jam dibagi 1000. Lalu, berhubung dalam pembuatan sale pisang ini hanya menggunakan sealer, jadi sealer dengan 300 watt dikali dengan 1 jam pemakaian dibagi 1000 hasilnya 0,3 kWh. Nah, agar ketemu tarif dari daya listrik yang digunakan bisa diketahui dari besar daya listrik yang digunakan di rumah atau tempat produksi ya. Apakah menggunakan 900 watt ataupun 1300 watt. Lalu karena tempat produksi sale pisang ini memiliki daya listrik 1300 watt, maka tarif daya listrik didapatkan dari total daya pemakaian sebesar 0,3 kWh dikali Rp1.467. Hasilnya, tarif daya listrik yang dikeluarkan sebesar Rp440. Lanjut tahap kelima, menghitung biaya transport. Untuk penggunaan transport bisa dikira-kira sendiri ya jauh dekatnya. Karena dalam mencari bahan-bahan produksi dalam pembuatan sale pisang ini tidak begitu jauh, jadi di sini menggunakan transport senilai Rp5.000 saja. Setelah perhitungan di atas selesai, kita total besaran yang dihasilkan dari setiap langkah produksi yang telah dilaksanakan. Nah, total dalam pembuatan sale pisang ini dalam satu kali produksi sebesar Rp9.872. Dan yang terakhir nih, kita hitung harga jual yang tidak mahal, tidak juga murah, tapi untung buat kita. Jadi tentunya pas di pasaran. Dari total biaya produksi, kita tambahkan berapa persen keuntungan yang mau diambil. Nah, dalam pembuatan sale pisang ini diambil 20% dari total biaya produksi. Jadi, harga jualnya sebesar Rp12.000. Nah, setelah menentukan harga jual, langkah selanjutnya adalah memasarkan produk sale pisang ini maupun berbagai produk lainnya. Di kondisi pandemi saat ini, kita perlu memanfaatkan kecanggihan teknologi secara optimal dan maksimal. Penjualan yang dulunya kebanyakan dilakukan secara offline, saat ini justru yang lebih diminati adalah penjualan secara online. Nah, berikut cara penjualan secara online melalui Google Bisnisku untuk memasarkan berbagai produk yang ingin dijual. Langkah pertama, buka Google Bisnisku, lalu klik Start Now. Selanjutnya, tulis nama bisnis Anda. Langkah ketiga, isi lengkap alamat kantor, toko, atau restoran Anda. Langkah 4, sesuaikan alamat kantor Anda di Google Maps untuk memudahkan konsumen mengunjungi alamat yang sudah Anda tulis. Langkah 5, tulis kategori bisnis yang sesuai dengan bisnis Anda. Langkah 6 adalah mengisikan nomor kontak atau handphone yang khusus untuk menerima telepon dari pelanggan. Langkah 7, Anda bisa memilih untuk menerima newsletter dari Google atau tidak.
Langkah 8 ini adalah langkah terakhir, di mana ini merupakan proses Anda untuk melakukan verifikasi Google Businessku. Ada 3 cara untuk melakukan verifikasi. Bisa melalui nomor telepon, atau postcard by mail, atau verify letter jika Anda ingin nanti saja melakukan verifikasi. Untuk saat ini, kita coba dengan menggunakan verify letter. So, kita klik later. Oke, setelah melakukan pendaftaran, sekarang apa yang kita lakukan? Tentu saja dengan mengisi informasi mengenai bisnis Anda secara lengkap dan benar. Untuk mengisikan informasi bisnis Anda, langkah pertamanya adalah dengan mengisikan deskripsi singkat mengenai website Anda. Manfaatkan fitur ini untuk menjelaskan bisnis Anda kepada para calon pelanggan, misalnya bergerak di bidang apa dan apa produk unggulannya. Selanjutnya adalah dengan mengunggah foto, menambahkan foto kantor, perusahaan, pabrik, atau restoran Anda. Foto yang Anda unggah dapat meyakinkan pelanggan untuk membeli produk atau menggunakan jasa Anda. Selanjutnya pengaturan jam operasional. Anda bisa menambahkan juga jam operasional agar memudahkan pelanggan untuk menentukan kapan mereka bisa datang ke tempat bisnis Anda, terutama bagi bisnis-bisnis seperti restoran atau rumah makan. Selanjutnya, mengisikan fasilitas. Tambahkan juga informasi fasilitas yang Anda tawarkan, misalnya fasilitas-fasilitas seperti lounge khusus, tempat penitipan anak, outdoor dining, dan lain sebagainya. Yang kelima, menu. Tampilkan menu atau produk andalan Anda di Google Businessku agar pelanggan bisa mengetahui apa saja yang Anda tawarkan. Oke, terima kasih Bu Eni sudah bersedia membagikan tips dan cara membuat sale pisang. Ya, sama-sama ya Mbak. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke Sobat Buayan, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa buat tetap jaga kesehatan, tetap patuhi prokes. Sampai jumpa.